Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Legawat, selamat datang di Legawa Gadget. Legawa Gadget. Pada video kali ini saya mau unboxing dan review tablet terbaru dari itel, yang dimana sekarang tablet itel makin menjadi. Soalnya harganya pastinya masih terjangkau, tapi speknya sekarang makin menggoda. Cocok banget buat hadiah lebaran nanti ya teman-teman. Oke, langsung saja kita sambut. Ini dia tabletnya, itel VistaTab 30 Pro. Ya, ini dia box dari itel VistaTab 30 Pro, yang dimana untuk harganya belum bisa saya spill ya teman-teman. Soalnya belum launching resmi, cuma ya pastinya harga dari itel ini cukup terjangkau. Ya, kita lihat untuk boxnya. Jadi overall warnanya putih seperti ini. Kemudian bagian depan ada gambar tabletnya dan keyboard. Kemudian ada tulisannya VistaTab 30 Pro with Smart Keyboard. Ya, jadi dalam paket pembeliannya kita langsung dapat keyboard bawaannya. Ya, ini keren banget ya dari itel. Kemudian kita lihat untuk bagian selling pointnya. Jadi ini dia, layarnya luas banget di 13 inci teman-teman, dengan resolusi yang tinggi di 2K. Kemudian chipsetnya oke di Helio G99 Ultimate. Selanjutnya baterainya jumbo di 10.000 mAh. Kemudian tabletnya tipis di 7 mm saja. Selanjutnya kamera utama sebesar 13 megapiksel, kamera depan di 8 megapiksel, dan sudah diinstal WPS Office. Ya, kalau dilihat dari selling pointnya ini cukup menggoda ya teman-teman. Soalnya layarnya saya rasa ini yang terbesar di kelasnya di 13 inci. Kemudian baterainya juga sangat jumbo 10.000 mAh, dan chipsetnya sudah oke di Helio G99 Ultimate. Ya, langsung saja kita unboxing dulu. Jadi dalam paket pembeliannya kita langsung dapat dua seperti ini teman-teman. Oke, jadi kita dapat antara tablet sama keyboardnya. Start, kita unboxing dulu yang keyboardnya. Jadi ini dia untuk keyboard dari itel VistaTab 30 Pro. Kita buka dulu. Jadi sekarang semua yang beli itel VistaTab 30 Pro pasti dapat keyboardnya ini teman-teman. Jadi ini bukan cepet-cepetan. Oke, ini dia untuk case plus tablet. Ya, ini keren. Nah, kita lihat di sini ada user manualnya. Kemudian ini ada beberapa keyboard shortcutnya untuk functionnya. Selanjutnya ini dia untuk keyboard dari itel VistaTab 30 Pro. Ya, ini cukup tipis. Kemudian untuk pencetannya cukup nyaman teman-teman. Jadi masih kerasa ya untuk travel distance-nya. Selanjutnya bagian belakangnya ini sebagai casing juga. Jadi nanti bisa diberdirikan ya untuk tabletnya. Nah, seperti ini. Ya, jadi lumayan banget kita dapat free keyboard bawaan plus case untuk di belakangnya. Jadi kalau mau diberdiriin sambil nonton atau dibuat kayak laptop, ini bisa banget. Ya, ini dia box utama dari itel VistaTab 30 Pro. Jadi bagian depan ada gambar tabletnya yang besar, dan ini tulisannya VistaTab 30 Pro. Untuk sisi belakang ini ada selling pointnya yang dimana sudah kita bahas sebelumnya, dan ini 4G. Jadi bisa dimasukkan SIM card teman-teman. Ya, ini keren, nggak WiFi only. Untuk memorinya di sini RAM 8 GB dan internalnya di 256 GB. Ya, lagi-lagi ini positif soalnya tablet biasanya minusnya untuk memori agak pelit ya teman-teman. Sedangkan di VistaTab 30 Pro ini sudah sangat lega. RAM 8 GB dan internal 256 GB. Yang kita unboxing ini yang warnanya deep gray. Jadi yang warna abu-abu gelap. Oke, kita buka untuk boxnya. Jadi kita langsung disambut sama ini dia itel VistaTab 30 Pro. Yang dimana di sini ada beberapa selling pointnya. Dari layarnya yang 13 inci 2K, kemudian baterai jumbonya, chipset sudah oke, dan ada install WPS Office-nya. Oke, kita skip dulu untuk tabletnya. Kemudian ini dia kelengkapannya. Yang pertama adalah petunjuk penggunaan dan kartu garansi. Jadi aman ya yang beli itel karena sudah garansi resmi. Kemudian untuk kepala charger ini outputnya sangat disayangkan, masih di 10 watt saja. Jadinya belum support fast charging. Dengan baterai sebesar 10.000 mAh. Jadi mungkin nanti ngecasnya bisa sampai 45 jam ya teman-teman. Kemudian kita dapat ini dia kabel data yang pastinya sudah Type-C dan berwarna oranye. Dan terakhir kita dapat pin ejector. Dan ini dia untuk tablet itel VistaTab 30 Pro nya. Ya, kita kletek dulu untuk plastiknya.
berwarna deep gray. Oke, dan ini dia. Wow, keren ternyata teman-teman. Masih ada IMEI-nya, saya kletek lagi supaya lihat desain maksimalnya. Ini dia desain dari itel VistaTab 30 Pro yang warnanya deep gray. Ya, jadi keren ya teman-teman. Di sini desainnya minimalis dengan ada logo itel di tengahnya dan logo yang terbaru, dan di sini ada modul kamera. Yang dimana modul kameranya ini seperti timbul gitu, jadi keren, cukup eksklusif. Dan ini ada satu buah kamera dengan satu LED flash. Untuk build quality ini sangat solid karena dia bahannya terbuat full dari metal teman-teman. Jadinya ini keren dan tipis banget. Ya overall saya suka sih sama tabletnya, soalnya feel-nya ini sudah premium ya dengan full metal di casingnya. Dan cukup besar di 13 inci untuk ukuran layarnya. Untuk bagian depan ini layarnya sudah ada anti gores bawaannya, cuma saran saya langsung ganti tempered glass kalau ada, soalnya ini bawaannya gampang banget baret untuk screen guard bawaannya. Selanjutnya kita lihat untuk detailnya di bagian bawah ini ada dua tempat untuk dudukan, selanjutnya 5 buah pin untuk disambungkan ke keyboard. Kemudian sisi kanan ini ada 2 speaker dan 1 lubang Type-C. Kemudian sisi atas di sini ada tombol power, kemudian volume up and down, dan di sini ada mikrofon serta SIM tray. Di sisi kiri di sini ada dual speaker, jadi speakernya sudah 4 ya teman-teman. Kemudian kita coba lihat untuk SIM tray-nya apakah ada slot micro SD-nya. Jadi ini dia. Ya, ternyata SIM tray-nya di sini hybrid teman-teman. Jadi bisa pakai micro SD plus single SIM atau mau dual SIM tanpa micro SD, sehingga walaupun memorinya sudah lega di 256 GB, tapi masih ada slot micro SD-nya. Ya, ini positif banget teman-teman. Jadi overall untuk desain dan kelengkapannya sudah oke. Cuma minusnya di sini nggak ada jack audio 3,5 mm, mungkin karena tabletnya yang sudah tipis seperti ini. Oke, langsung saja kita hidupkan kira-kira bagaimana tampilan awal dari itel VistaTab 30 Pro. Oh ya, kelupaan kita cek dulu untuk bobotnya, soalnya ini tabletnya cukup besar ya teman-teman. Kita lihat di sini untuk bobotnya ada di 685 gram, jadinya setengah kilo lebih. Gimana? Cukup berat atau enggak? Kalau saya pribadi masih oke sih, nggak berat-berat banget. Ini dia tampilan awal dari itel VistaTab 30 Pro yang dimana pertama untuk sektor layar. Ini layarnya luas banget, seluas 13 inci dengan resolusi yang tinggi di 2K. Panelnya adalah IPS LCD yang dimana saya lihat untuk warnanya sudah pop up, kemudian cukup tajam juga. Dan yang disayangkan adalah untuk frame rate-nya maksimal di 60 Hz saja, jadi dia nggak bisa di 90 Hz. Cuma saya pribadi sudah puas sih sama layarnya, jadi bagus, tajam, dan warnanya pop up. Kemudian bingkainya juga cukup tipis teman-teman di keempat sisinya, jadi ini feel-nya cukup premium ya dari itel. Ini gujo banget, layarnya sudah bagus. Selanjutnya ini dia untuk softwarenya. Jadi UI-nya saya rasa menggunakan Android stock, bukan yang khusus itel, dan Android-nya di sini Android 14 ya, jadi belum Android 15. Saya rasa sudah cukup up to date sih, masih oke. Kemudian untuk fiturnya yang pertama di sini ada Aviana, ya ini Smart Voice Assistant khusus itel. Kemudian ada Memory Expansion dan ada Dura Speed juga. Kemudian untuk aplikasi bawaannya di sini sudah ada KidsSpark, kemudian Learning Center, WPS Office. Jadi sudah include dari itel VistaTab 30 Pro ini. Ya kita lihat di Learning Center ini khusus anak-anak teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini kita bisa belajar. Ada government, kemudian business and finance, bahasa Inggris. Ya, ini free semua dari itel, buat anak-anak cocok banget. Kemudian yang kedua ada kids. Di sini kita bisa drawing, bisa menggambar, mewarnai, ada album. Jadi lengkap ya, sudah include, nggak usah download lagi. Ini dari itel dan nyaman. Oh ya, untuk itel VistaTab 30 Pro juga support stylus pen ya, jadinya buat gambar-gambar harusnya bisa lebih oke. Cuma dalam paket pembeliannya kita tidak dapat stylus pennya. Kemudian kita cek untuk free memorinya. Jadi free memorinya kita hilangkan dulu untuk recent apps-nya. Free memory di sini untuk RAM-nya free masih di 5,3 GB ya, ini masih lega banget, terpakai hanya 32%. Jadi fix ya, masih Android stock. Sehingga RAM-nya di sini oke banget, 8 GB, free-nya masih di 5 GB-an.
Kemudian internalnya free-nya masih di 190 GB ya. Di sini saya sudah install Genshin Impact ya teman-teman. Jadinya sudah berkurang sekitar 30 GB. Kemudian layarnya ini dia, untuk layarnya sudah di 2K, kemudian masih di 60 Hz ya. Disayangkan belum support SDR10 ataupun White Color Gamut. Kemudian untuk SoC-nya adalah ini dia, MediaTek Helio G99 Ultimate. Sudah cukup mumpuni untuk tablet di kelasnya. Jadi buat gaming harusnya sudah bisa. Kemudian untuk memori flashnya pastinya sudah di UFS. Jadi masalah memori kemudian chipset, saya rasa Itel Vista Tab ini sudah mumpuni teman-teman. Oh ya, kemudian untuk multitouch-nya kita tes juga apakah support sampai 10 sentuhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi sudah support sampai di 10 sentuhan. Ini baru tablet yang benar ya. Layarnya besar dan support sampai 10 sentuhan. Kemudian kita lihat untuk sensornya. Jadi untuk sensornya di sini kita lihat, ya sensornya magnetik nggak ada, tapi ada sensor gyroskopnya. Dan ada sensor cahayanya juga. Jadi kita lihat untuk gyroskopnya apakah hardware atau software. Kita lihat di sini untuk gyroskopnya. Ya, jadi gyroskopnya ternyata sudah hardware teman-teman. Sehingga dibuat gaming harusnya sudah mumpuni. Ya, responsif. Jadi keren ya. Ini dapat hardware untuk gyroskopnya, bukan software lagi. Walaupun masih minusnya nggak ada sensor magnetiknya. Selanjutnya kita lihat untuk kameranya. Jadi di sini Itel Vista Tab memiliki satu buah kamera belakang yang dimana resolusinya di 13 megapiksel. Kemudian untuk kamera depannya sebesar 8 megapiksel. Ya, tampilannya sangat standar ya teman-teman. Kita lihat langsung di videonya. Jadi videonya untuk kamera belakang dia resolusinya maksimal bisa sampai di bisa sampai di 2K teman-teman untuk video kamera belakangnya. Wow, ini keren banget, bisa sampai di 2K. Dan di sini tadi saya lihat ada AIS-nya juga. Jadi bisa 2K plus AIS. Wah, ini keren banget. Tablet ada stabilisasi AIS plus bisa 2K juga untuk kamera belakangnya. Kemudian kita lihat untuk kamera depannya. Untuk kamera depan dia videonya maksimal bisa sampai di Full HD saja, jadi nggak bisa di 2K. Cuma di sini ada stabilisasi AIS-nya juga. Oke, langsung saja kita lihat tipis-tipis untuk hasil video dan foto dari Itel Vista Tab 30 Pro. Ini dia contoh perekaman video di Full HD 30 fps. Ya, kerennya di sini ternyata sudah ada stabilisasi AIS teman-teman. Jadi gerakannya bisa minim goncangan saat jalan seperti ini. Ya, bisa dilihat ya. Untuk kualitasnya saya rasa lumayan sih. Jadi sekelas tablet ini sudah oke. Ada AIS-nya. Kemudian autofocusnya juga ada. Ya, lumayan keren. Sekarang ini perekaman Full HD untuk kamera depan yang dimana ada AIS-nya juga teman-teman. Kita coba bawa jalan apakah bergoncang-goncang. Ini saya 2 tangan karena tabletnya cukup besar. Ya, untuk hasilnya ya juga cukup bagus sih. Ini sekelas tablet. Dan bukan tablet yang harganya cukup mahal ya. Karena biasa Itel harganya suka mengejutkan. Nah, ini kondisi saat agak gelap, ya masih cukup bagus. Oke, mantap. Sekarang kita lanjut coba case keyboard bawaannya dari Itel Vista Tab 30 Pro ini. Ya, jadi apakah ada nge-lag atau mungkin nggak lancar? Kita coba saja. Jadi cara pakainya seperti ini. Kita buka dulu untuk case-nya, dipasin tengah. Dan ada 5 pin di bagian bawah tabletnya, kita paskan sama pin yang ada di keyboardnya ini, sama pasin sama 2 lubangnya juga. Jadi seperti ini ya, langsung nempel ya karena ada magnetnya. Dan untuk case belakangnya juga langsung nempel karena dia terbuat dari metal untuk back case-nya. Dan tinggal kita berdirikan seperti ini teman-teman. Nah, sudah berdiri dan ini enak banget.
Oke, sekarang kita coba menggunakan keyboard bawaannya. Jadi ini tampilannya sekarang seperti laptop. Soalnya layarnya gede banget. Ya, kita lihat di sini ada keyboard, kemudian ada touchpad-nya, dan kita cek apakah responsif atau enggak. Volume up, volume down. Ya, responsif teman-teman. Kemudian di mute. Untuk brightness, oke, ini responsif, dan di sini ada AI. Kita lihat. Open YouTube. Ya, ternyata AI-nya ini aktifkan untuk Aviana-nya, teman-teman. Ya, bisa dilihat ya. Di sini touchpad-nya juga sudah support gestur, teman-teman. Jadi dua gestur untuk naik turun. Keren ya, support gestur juga. Kemudian ke home. Ya, jadi di sini responsif untuk keyboardnya. Kemudian kita coba yang lebih ekstrim lagi menggunakan dongle. Nah, ini dia. Kita pakai dongle Type-C. Nanti kita sambungkan sama ini ada flash disk, kemudian nanti ada mouse juga. Apakah bisa? Kita coba masukkan, kemudian mouse-nya kita pakai mouse. Jadi seperti laptop beneran, teman-teman. Nah, kita colokkan untuk mouse-nya. Oke, aktif ya. Dan bisa. Mantap. Kemudian kita colokkan untuk flash disknya, apakah bisa plug and play. Dan kita lihat di sini, ya flash disknya langsung masuk ini di bagian atas ya. Jadi saya kayak pakai laptop di sini teman-teman, dan G9 ini good ya, jadi nggak terasa nge-lag-nya. Nih USB drive, kita bisa langsung membuka untuk USB drive-nya di sini. Ya kita lihat. Nah, ini dia untuk isi di USB-nya. Jadi ada beberapa di sini, ada Word, kemudian PowerPoint dan PDF sama Excel. Sekarang di sini saya coba menggunakan Word. Saya mau nulis naskah, apakah lancar atau enggak pakai keyboard bawaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mirza Legawa. Selamat datang di Legawa. Oke, lancar teman-teman. Jadi kayak ngetik di laptop biasa ya. Ini bisa banget. Dan ini sudah ada naskahnya. Coba kita edit-edit. Misal ini saya hapus. Nah, untuk di drag-nya juga enak. Bentar, ini mouse-nya. Nah, drag-nya juga lancar. Jadi buat bikin naskah, semisal lagi di luar, ini bisa banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin kerjanya mobile dan butuh banget ngetik, semisal lagi di bandara atau lagi di stasiun, lagi di kereta, kalau bawa laptop itu agak ribet. Nah, bisa nih pakai ITEL Vista Tab-nya, soalnya keyboardnya responsif dan cepat juga untuk gerakannya. Ya, sekarang kita lihat ini dia PowerPoint juga lancar teman-teman. Coba kita edit-edit di sini, insert. Oh, oke, picture. Nah, ada contoh foto kita. Kita coba masukkan ini. Apakah lancar? Oh, lancar. Kita edit untuk gambarnya. Lancar juga teman-teman. Start. Enak sih. Bisa diandalkan. Kita kasih animasi. Start. Add effect. Oke nih. Nah, animasi juga bisa. Dan ini nggak delay teman-teman, cukup lancar. Iya, good job. Transisi kita coba split. Jadi WPS Office-nya di sini juga lancar ya, yang ada di ITEL Vista Tab ini teman-teman. Start. Kita coba random, apply to all. Ya, kemudian kita coba play untuk PPT-nya. Nah, oke lancar. Ini mah pakai laptop sama aja kayak pakai Office ya. Jadi WPS-nya berjalan dengan sangat baik. Dibuat Word aman, dibuat PPT juga aman. Ini kita ngedit-ngedit juga aman. Ya, good job. Helio G9 masih bisa banget diandalkan dibuat tablet zaman now. Kemudian sekarang Excel kita coba. Untuk Excel juga aman teman-teman. Nah, ini dia.
Excelnya sekarang kita coba pakai formula, apakah bisa atau enggak. Sum, kita jumlah, ini ada 2 angka. Nah, oke, bisa juga pakai formula teman-teman. Jadi ini Excelnya berjalan dengan baik. Misalnya mau sheet baru juga lancar. Ya, buat kerja ini bisa banget. Sekarang kita coba kalau semisal untuk multimedia. Nah, kita langsung saja ke YouTube. Saya mau cek untuk speakernya apakah bagus atau enggak kualitasnya. Iya, untuk speakernya ternyata di sini bagus teman-teman. Jadi suaranya jernih, kemudian bassnya cukup terasa, dan stereonya ini kerasa banget untuk kanan kirinya. Jadi dibuat multimedia ini nyaman banget. Ya, saya nilai untuk speakernya di kelas tablet ada di skor 8,5/10. Jadinya sudah bagus teman-teman. Ya, sekarang kalau kita coba semisal nonton Netflix gitu, sudah saya download juga. Nah, ini dia Netflix. Jadi dibuat nonton juga bisa banget. Speakernya bagus, kemudian layarnya juga bagus. Jadinya buat drama Korea atau mau buat lain-lainnya ini oke banget. Nah, ini dia Netflix. Saya lagi nonton Bleach. Kita coba. Kita mute aja ya, supaya nggak kena copyright. Nah, ini dibuat nonton seharian untuk nunggu buka puasa. Bisa banget sih teman-teman. Pakai mouse enak, jadi nggak harus pakai touchpad atau nyentuh-nyentuh layar. Bisa pakai mouse ini. Jadinya enak banget untuk multimedia. Mantap, itel. Kemudian kita coba untuk main game apakah bisa menggunakan keyboardnya. Ya, sekarang kita coba main Genshin Impact pakai keyboardnya apakah bisa atau enggak. Ini di grafik lowest. Nah, kalau untuk ngeklik-ngekliknya aman ya. Nah, ini grafiknya lowest. Cuma saya cek di control, ternyata control type-nya nggak ada keyboard. Jadi hanya supportnya touchscreen ya. Cukup disayangkan. Mungkin buat teman-teman yang tahu cara ngakalin ya supaya keyboardnya aktif, bisa tulis di kolom komentar. Jadi kalau semisal seperti ini dia nggak mau teman-teman, harus kita klik-klik seperti ini kan agak ribet ya. Jadi cukup disayangkan sih, masih harus touchscreen. Dan kita coba aja untuk lancarnya atau enggak. Start, ini maps yang berat ya. Kita lihat di grafik lowest 30 fps ini cukup lancar sih. Ya, lancar ya. Helio G99 sekarang bisa diandalkan buat main Genshin. Biasanya tembus di kisaran 40 fps di grafik lowest. Nah, bisa dilihat start ini suaranya. Oke, cukup lancar. Ya, mantap. Ya, untuk kesimpulan di sini saya sangat puas sama itel Vista Tab 30 Pro. Ya, ini adalah tablet terbaiknya itel ya hingga saat ini. Dan saya rasa juga bisa jadi yang terbaik juga untuk di kelasnya. Jadi ini layar terbesar yang pertama, kemudian baterai terjumbo juga. Dan dia memorinya juga terbesar untuk di kelasnya. Jadi sangat menggoda sih untuk itel Vista Tab 30 Pro ini. Dan sudah include sama keyboardnya juga. Jadi semua yang beli itel Vista Tab 30 Pro pasti dapat keyboardnya, karena sudah bundling di boxnya ini teman-teman. Jadinya sudah aman ya. Nggak cepet-cepetan, nggak beruntung-beruntungan, semuanya pasti dapat keyboard. Cuma minusnya nggak ada stylus pennya saja, jadi harus beli tersendiri. Dan sudah kita coba untuk kerja Office ini lancar banget dibuat Word, kemudian Excel dan PowerPoint ini lancar di WPS Office-nya. Dan enaknya support langsung sama Type-C dongle kayak gini. Jadi kita colokan dongle Type-C dan langsung bisa menggunakan mouse dan bisa langsung kita colokin ini flash disk. Jadi buat pengganti laptop sementara saya rasa ini bisa banget teman-teman.
ringan, layarnya besar, dan cukup cepat juga untuk performanya. Buat gaming juga tadi lancar, main Genshin aman ya di lowest 30 fps. Buat multimedia juga ini oke banget karena layarnya sudah cukup tajam, warnanya oke, dan speakernya ini kualitasnya juga bagus. Jadi buat nonton ataupun buat dengerin lagu sudah nyaman. Ya, overall ini keren banget untuk itel VistaTab 30 Pro. Langsung saja beli, nanti kalau nggak salah di tanggal 25 ya pas launchingnya. Oke, cukup sekian untuk gadget unboxing dari itel VistaTab 30 Pro. Apabila ada masukan atau saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan juga untuk subscribe channel Legawi Gadget supaya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Saya Mirza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.